betul-betul ditegakkan secara adil kayak ini ya. Ini bukan karena saya menjadi terdakwa, bukan, tapi kita melihat ya dari sejak sidang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa BAP itu tidak diserahkan? BAP khususnya BAP ahli yang dikatakan itu. Ahli mereka ya, ahli mereka kita diberi. 26. Sebenarnya masalahnya bukan 26. Seandainya tidak ada ahli forensik di situ mungkin diberikan. Kabur bukan berarti harus banding. Karena kalau materi banding maka obscurable itu tidak akan diterima. Makanya seyogyanya harus dilakukan pasal 75 bahwa diperbaiki kemudian didaftarkan lagi. Dikabulkannya eksepsi atau nota bantahan Dr. Tifa oleh Majelis Hakim di sidang pokok perkara utama kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dianggap prematur oleh kubu Jokowi. Pesan kubu Jokowi jelas, sidang akan kembali dilanjutkan. Sontak pernyataan penasihat hukum Jokowi bukan hanya genderang perang yang kembali ditaburkan, tetapi juga merusak pesta Dr. Tifa dan pendukungnya yang belum dirayakan. Menanggapi pernyataan kubu Jokowi yang disampaikan penasihat hukumnya, Dr. Tifa tidak tinggal diam. Bersama kuasa hukumnya, Dr. Tifa siap meladeni jika sidang kembali digelar. Kali ini dokter sudah mengantongi bukti kuat untuk kembali memenangkan sidang pokok perkara utama kasus tudingan ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini. Ya, jadi sebetulnya nggak prematur ya. Ini benar-benar kita melihat sama-sama dan belajar sama-sama bagaimana presentasi sebuah peristiwa hukum itu betul-betul ditegakkan secara adil kayak ini ya. Ini bukan karena saya menjadi terdakwa, bukan, tapi kita melihat ya dari sejak sidang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Memang masih ada minusnya, yaitu bagaimana JPU itu tidak mengikuti perintah dari hakim untuk memberikan seluruh BAP dan daftar barang bukti sebagaimana yang sudah diputuskan diperintahkan oleh hakim. Tapi sekarang ini karena sidang sudah selesai, perkara ini sudah batal demi hukum, maka tidak ada sidang lagi, maka memang tidak relevansinya lagi bagi kita BAP. Tetapi sebuah pertanyaan besar tersisa di sini, sebuah misteri besar tersisa di sini. Karena apa? Dari 26 BAP ya, yang tidak diserahkan kepada kami, yang tidak diberikan kepada kami, itu ada misteri di situ. Karena di dalamnya itu ada BAP dari ahli digital forensik. Nah, pertanyaannya kenapa tidak diberikan kepada kami? Nah, ini adalah sebuah tanda tanya besar ya, yang menurut saya adalah itulah kunci mengapa pada peristiwa ini eksepsi diterima. Karena kalau sampai BAP itu dibuka, ya kemudian karena BAP itu tidak bersifat konfidensial, maka kita bisa bahas di mana-mana, termasuk di podcast, termasuk di media dan sebagainya. Dan itu mereka sangat khawatir. Oke, Bang Al-Katiri. Prematur itu apa maksudnya? Dalam arti ini, masalah pra-peradilan, kemudian eksepsi atau perlawanan itu diatur di undang-undang. Nggak ada prematur, itu sudah mekanisme dari undang-undang. Ya kan? Memang kita menang. Artinya gitu, dengan diputuskannya itu berarti apa? Hakim mengakui di dalam putusan itu, maka terserah bahwa beliau ini benar. Kalau beliau salah kan lanjut. Ya, berarti beliau benar, baik secara formil maupun moral. Ya kan? Urusan nanti itu dilanjutkan atau tidak, itu sebenarnya kami siap. Mau lanjut, mau tidak, itu siap. Makanya kami bilang ini skenario Allah kan, kami katakan bahwa kami itu. Nah, bahkan begitu lihat dakwaan jaksa yang sudah selama ini berkoordinasi dengan kepolisian selama 140 hari, hampir 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah dan sebagainya, kita lihat lah dakwanya ternyata seperti ini. Saya melihat dakwanya nggak banyak bicara soal ijazah, tapi soal kemudian soal ini hampir diarahkan akan seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Itu masuk kepada pokok perkara ya, persoalan digital forensik, kemudian kesaksian ahli dan lain sebagainya, itu adalah masuk pada pokok perkara. Nanti kita lihat setelah diperbaikinya dakwaan, karena yang batal itu dakwaan keseluruhan atau tidak pernah ada. Jadi bisa dibuat kembali atau diperbaiki. Dalam istilah hukumnya, obscurable itu wajib untuk diperbaiki. Obscurable itu ini saya sampaikan pertama kali di media, bahwa obscurable itu wajib diperbaiki. Karena dianggap kabur. Kabur bukan berarti harus banding. Karena kalau materi banding, maka obscurable itu tidak akan diterima.
Makanya seyogyanya harus dilakukan pasal 75 bahwa diperbaiki kemudian didaftarkan lagi. Oke, diperbaiki. Untuk tenggang waktunya berapa lama, Bang? Tidak ada tenggang waktu dalam perbaikan, tetapi pasti dilakukan. Kalau mengacu pada pasal 206, 14 hari, 7 sampai dengan 14 hari. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure legal, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati, ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya yang disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini koreksi dari bentuk dakwaan libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaan itu. Dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa membuka fakta persidangan yang cukup mengejutkan. Menurut Dr. Tifa, jaksa penuntut umum tidak bisa mengabulkan permintaan majelis hakim untuk menyerahkan 26 berita acara yang diminta Dr. Tifa. Dari 26 berita, itulah kunci kemenangan pertama Dr. Tifa atas kasus yang dilaporkan Jokowi tersebut. Misteri 26 berita yang disebut-sebut merupakan keterangan ahli digital forensik ijazah Jokowi yang enggan dibuka oleh jaksa penuntut umum, padahal hakim sudah memerintahkan untuk diserahkan ke Dr. Tifa sebagai terdakwa. Dr. Tifa menganggap 26 berita yang kini dikuasai JPU merupakan kunci bahwa di dokumen itulah ijazah Jokowi akan terungkap, dan mereka takut publik mengetahui apa keterangan ahli digital forensik pada ijazah Jokowi. Kenapa BAP itu tidak diserahkan? BAP khususnya BAP ahli yang dikatakan dulu. Ahli mereka ya, ahli kita diberi. Oke. 26. Sebenarnya masalahnya bukan 26. Seandainya tidak ada ahli forensik di situ mungkin diberikan. Sebenarnya menyelamatkan 4 dokumen itu yang mana akan dikaji oleh kita dan mungkin oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kan semua berhak tahu kan bahwa ada pemeriksaan yang seperti itu. Padahal di bawah ketentuan KUHP lama khususnya ayat 143 itu pada waktu melimpahkan perkara ke pengadilan itu harus termasuk BAP dan berita acara keseluruhan saksi dan ahli, ya kan? Itu masalah nyata, tapi tidak diberikan. Jadi ya kita bisa melihat di sini misteri tentang 26 BAP itu, artinya kalau seandainya BAP itu memberatkan kami, ya memberatkan saya, pasti BAP itu akan diberikan. Tetapi mengapa BAP itu tidak diberikan? Berarti kita bisa menduga bahwa BAP itu memberatkan pihak Jokowi Dodo. Bahkan disebutkan itu. Pada waktu kita minta, ya nanti akan kami pilah-pilah. Tidak boleh, JPU tidak boleh milah-milah. Apa yang diberikan pada polisi pada dia itu harus diberikan pada kami. Karena baik teman-teman Pak Jokowi keseluruhan seangkatan yang sama lulusnya, sama di wisudanya, itu tidak pernah memberikan ijazahnya kepada siapapun kecuali Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya, kenapa? Karena saya adalah salah satu kuasa hukum dari teman-teman Bapak Jokowi. Ada beberapa teman. Untuk kasus ijazah ini, Pak? Ya, pendampingan termasuk. Ya. Jadi artinya kita sebagai tim hukum Bapak itu tidak pernah kok teman-teman Pak Jokowi. Tadinya saya pikir justru eksepsi ini akan atau perlawanan akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu. Ya, dan untuk itu kita hormati dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan. Di sisi lain, Jokowi mengaku siap hadir di persidangan dengan membawa ijazah dan akan memperlihatkannya ke publik jika diminta majelis hakim.
Itu disampaikan Ade Darmawan selaku tim hukum Jokowi saat menyinggung kelanjutan sidang pokok perkara utama setelah Dr. Tifa memenangkan sidang usai eksepsinya diterima majelis hakim. Kehadiran Joko di persidangan tentu saja menjadi momen yang paling ditunggu publik, mengingat kasus ijazah yang sudah berlarut-larut, menunggu pembuktian siapa yang benar, apakah tudingan Dr. Tifa atau pembelaan Jokowi mengenai keaslian ijazahnya. Kembali lagi mekanisme peradilan. Jadi kalau dikatakan enggak lah, pasti faktanya akan dihadirkan di dalam persidangan. Saya rasa itu isu hoax yang tidak bisa kita terima ya. Karena kan faktanya belum bersidang. Kalau di persidangan tentunya advokat dari pihak lawan pastinya akan keberatan ketika kemudian itu hanya pihak untuk ijazah ya. Ijazah harus ditunjukkan depan hakim. Idealnya seperti itu dan itu aturan harus ditunjukkan barang bukti. Tidak bisa melalui Zoom. Tidak bisa dong, Kalau kecuali misalnya- kesaksiannya. Kalau Kesaksian misalnya Pak Jokowi. Jokowinya hadir secara Zoom bisa Pak? Bisa dan itu tidak haram hukum. Tapi Pak Jokowi bukan mau Zoom kok, beliau mau hadir kok. Jadi artinya gini, saya semangat Mau nggak mau itu Ya. untuk Jokowinya, bukan untuk Ya, kita. Kita gini. mau. Pak Jokowi mau Ya, enggak? statement saya adalah ada yang semangat, ada yang khawatir. Yang jelas yang semangat adalah saya, yang khawatir ya pihak lawan. Sementara di pihak Roy Suryo yang masih berjuang melalui gugatan sidang pra-peradilan ketiganya terus mendapat cemoohan dari lawan-lawannya. Bagaimana tidak, Roy Suryo dianggap hanya mengulur waktu dengan terus mengajukan sidang gugatan pra-peradilan alih-alih maju ke persidangan pokok perkara utama ijazah Jokowi yang menjadi polemik. Menanggapi gugatan pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo, Ade Darmawan dengan tegas akan menjadi gugatan pra-peradilan terakhir jika hakim menolaknya. Menurutnya sudah sangat jelas, Roy Suryo hanya menunda dan lari dari sidang pokok perkara utama. Sontak tudingan tim hukum Jokowi mendapat tanggapan tegas dari kubu Roy Suryo. Bantah-membantah pun tidak terhindarkan. Lantas, apa tanggapan kedua belah pihak mengenai polemik pra-peradilan ketiga Roy Suryo kali ini? Saya rasa hakim kan sudah menyampaikan di dalam putusan yang kedua bahwa ada indikasi penyalahgunaan KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi itu kan sudah dilihat dalam pertimbangan hakim. Artinya kalau pertimbangan hakim itu sudah oke seperti itu, maka saya rasa ya kita lihat. Saya tidak bisa memprediksi apa-apa, tetapi kalau saya melihat sih tolak. Bukan relawan, tapi itu adalah pertimbangan hakim. Ada upaya menunda-nunda perkara atau mengulur-ngulur waktu dan penyalahgunaan KUHP. Seperti itu, mengulur waktu dalam menyalahgunakan KUHP. Karena isi dari putusan pra-peradilan kedua ini demikian disampaikan. Saya melihatnya demikian, bahwa ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu supaya pokok persidangan, pokok perkaranya mundur, kira-kira lebih itu. Sehingga kalau memang sekali lagi, kalau memang mereka teman-temanku, saudara-saudaraku Roy Suryo dan Mbak Tifa ini benar, yang bawa masuk aja langsung ke persidangan. Walaupun itu hak ya, walaupun itu hak, saya persilakan. Tapi pertimbangan dari hakim di dalam putusan pra-peradilan kedua yang mana dalam pra-peradilan kedua seluruhnya ditolak oleh hakim dan disampaikan dalam pertimbangannya bahwa ini adalah upaya mengulur waktu kurang lebih gitu ya. Saya pikir itu suatu hal yang harus kita cermati juga, sehingga untuk pengajuan berikutnya pasal-pasal yang mereka sampaikan mungkin akan dieksaminasi detail sebagainya, saya pikir ya akan kurang lebih karena itu sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang akan dinilai oleh hakim secara lebih luas, waktunya juga lebih luas, sehingga nanti itu akan menjadi baik dan itu tidak mengeliminasi haknya Mas Roy dalam mengajukan pra-peradilan karena diuji sama. Itu penting disampaikan. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda. Ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra-peradilan yang pertama. Bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya. Bukan. Karena kalau kami tidak melaksanakan putusan hakim, kami juga nggak patuh juga terhadap hukum gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan framing di luar bahwa ini menunda-nunda persidangan, tetapi kami melaksanakan putusan hakim. Karena putusan hakim itu asasnya adalah res judicata pro varite habetur, yaitu putusan itu dianggap
sah dan benar sepanjang belum dibatalkan. Karena putusan pra-peradilan ciri khasnya tidak ada upaya banding dan kasasi dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan di atasnya, sehingga sifatnya adalah final and binding. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.